Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agizil Muti, NIM 1220082. Saya akan mempresentasikan tata cara melakukan haji dan umroh, hikmah haji dan umroh. Tata cara melakukan haji dan umroh. Tata cara ibadah haji. 1. Sebelum tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah haji mulai untuk melaksanakan tawaf haji di Masjidil Haram, Mekah. 2. Tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah disebut dengan hari Tarwiyah karena para jamaah haji menyiapkan bekal secukupnya untuk menuju Mina dan Padang Arafah, karena kedua tempat tersebut tidak ada sumber air. 3. Jamaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji, dimulai dengan mandi, memakai wewangian, serta mengenakan pakaian ihram sambil bertarbiyah mengucapkan. 4. Berangkat menuju Mina dan setelah di Mina, mereka mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta sholat subuh. Setiap sholat dikerjakan pada waktunya, namun sholat yang jumlah rakaatnya 4 digosor sehingga menjadi 2 rakaat. Para jamaah tetap berada di Mina sampai matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah. 5. Tanggal 9 Zulhijjah, pagi harinya semua jamaah haji menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Kemudian semua jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di Padang Arafah hingga maghrib tiba. Disunahkan bagi jamaah untuk singgah di Namirah dan jika memungkinkan berdiam di sana hingga matahari tergelincir jika memungkinkan. 6. Waktu wukuf di Arafah mulai dari terbit fajar tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang melakukan wukuf pada waktu tersebut walaupun sebentar, maka ia dianggap telah mengerjakan wukuf dan hajinya sah. Barang siapa yang tidak mengerjakan wukuf pada waktu tersebut, maka hajinya tidak sah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas hadis marfu. Barang siapa yang mengerjakan wukuf sebelum matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah, maka ia telah mengerjakan haji. 7. Tanggal 9 Zulhijjah malam, semua jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam di Musdalifah dan mengambil batu untuk melontar jumrah secukupnya. 8. Tanggal 9 Zulhijjah tengah malam atau setelah melakukan mabit, jamaah haji meneruskan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumrah. 9. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji melaksanakan ibadah melempar jumrah, yaitu sebanyak 7 kali ke jumrah Aqabah sebagai simbol untuk mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahalul, yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut. 10. Jika jamaah mengambil nafar awal, maka dapat dilanjutkan perjalanannya ke Masjidil Haram untuk tawaf haji atau menyelesaikan haji. 11. Sedangkan jika mengambil nafar akhir, jamaah haji tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumrah sambungan, yaitu jumrah ula dan jumrah wusta. 12. Tanggal 11 Zulhijjah, jamaah haji melempar jumrah sambungan di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 13. Tanggal 12 Zulhijjah, jamaah haji melempar jumrah sambungan atau wusta di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 14. Kemudian yang terakhir, jamaah haji kemudian ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum pulang ke negara masing-masing. Tata cara ibadah umroh. 1. Melakukan persiapan umroh, yaitu dengan membersihkan diri dari kotoran dan najis. 2. Berniat ihram dari miqat dengan membaca labaik umroh. 3. Menuju ke Mekah dengan memperbanyak bacaan talbiyah. 4. Melakukan tawaf dengan dilakukan 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula.
Saat proses tersebut juga disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. 5. Menuju makam Nabi Ibrahim dengan rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. 6. Melakukan sa'i yang merupakan berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. 7. Bertahalul. Sebagai bentuk akhir pelaksanaan ibadah umroh untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, tapi jika tidak sampai gundul tidak mengapa. Sedangkan untuk tata cara umroh, wanita hanya dicukur ala kadarnya. Hikmah haji dan umroh. 1. Meningkatkan kedisiplinan. 2. Meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. 3. Memunculkan sifat yang sabar. 4. Melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. 5. Meningkatkan takwa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.